Selamat sore, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Rafael Sio Ken Hartono dengan NIM 250199943. Sekarang saya akan menjelaskan MySQL yang sudah saya buat. Pertama, saya akan membuat database terlebih dahulu dengan nama topos sepatu. Lalu kita akan menggunakan database-nya. Di sini sudah terlihat bahwa topos sepatu sudah dibuat. Lalu kita akan membuat tabelnya. Pertama ada tabel pembeli dengan ID pembeli sebagai primary key dan beberapa kolom lainnya seperti nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon, dan email. Yang kedua ada tabel sepatu dengan primary key, ID sepatu, dan beberapa kolom lainnya seperti nama sepatu, merek sepatu, nomor sepatu, harga sepatu, stok, dan tanggal produksi. Lalu yang ketiga ada tabel transaksi dengan nomor nota sebagai primary key, dan ada beberapa kolom lainnya seperti tanggal nota, ID pembeli, ID sepatu, jumlah sepatu, tanggal garansi, dan total harga. Kita akan blokir semuanya dulu dan kita execute. Nah, setelah itu kita akan memasuki values ke dalam masing-masing tabel. Dengan yang pertama itu tabel pembeli. Di sini ada 13 reports. Kita akan memasuki semuanya dengan memblokir hingga sini, lalu kita execute. Semuanya berjalan dengan normal. Lalu kita akan masukin values ke tabel sepatu dengan 13 records juga. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir tabel transaksi. Ada 13 records juga. Nah, lalu kita akan view table-nya sesuai soal. Pertama ada where. Di sini kita akan pilih dari tabel sepatu di mana harga sepatu kurang dari 2 juta. Kita akan blokir semuanya terlebih dahulu. Kita akan menjalankan. Di sini terlihat bahwa semua harga sepatunya tidak ada yang lebih dari 2 juta. Kita yang kedua akan pada tabel transaksi dan di mana tanggal garansi lebih dari 2022 bulan 9 tanggal 1. Nah, di sini terlihat bahwa tanggal garansi tidak ada yang kurang dari 2022 bulan 9 tanggal 1. Lalu kita akan ke where sama or. Di sini where sama or adalah di mana harus memenuhi salah satu dari yang diminta. Yang pertama adalah tabel sepatu. Kita akan mulai dari tabel sepatu, di mana merek sepatu Pirates atau Baginda. Ya, saya akan jalankan. Sini semua yang merek Baginda dan merek sepatu semua ada. Merek Pirates. Lalu yang kedua, pada tabel transaksi tanggal nota lebih kecil sama dengan 2022 bulan 7 tanggal 12 dan tanggal garansi lebih besar sama dengan 2022 bulan 11 tanggal 10. Kita akan jalankan. Di sini terlihat bahwa tanggal notanya ada yang kurang dari atau lebih dari 2022 bulan 7 tanggal 12. Ini kenapa? Karena tanggal garansinya memenuhi. Jadi data-datanya juga akan muncul di sini. Nah, di sini yang ketiga ada where sama and. Nah, yang ini harus memenuhi kedua kondisi tersebut. Yang pertama kita akan select dari tabel transaksi, di mana tanggal nota lebih besar sama dengan 2022 bulan 9 tanggal 1 dan total harga lebih besar sama dengan 1 juta. Saya akan menjalankan. Nah, di sini terlihat bahwa tanggal notanya tidak ada yang kurang dari 2022 bulan 9 tanggal 1.
dan total harganya tidak ada yang kurang dari 1 juta juga. Lalu kita akan memasuki yang kedua, bahwa kita akan milih dari tabel sepatu, di mana tanggal produksinya lebih kecil dengan 2022 bulan 1 tanggal 1, dan harga sepatunya harus lebih kecil sama dengan 750.000. Saya akan jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa tanggal produksinya dan harga sepatunya juga memenuhi syarat kedua kondisi di atas. Nah, lalu kita akan masuki ke where and or. Ini harus memenuhi kedua syarat kondisinya, dan setidaknya memenuhi salah satu dari kondisi kedua. Salah satu dari kondisi kedua yaitu garansi yang ini atau enggak yang ini. Kita akan blokir semuanya dan menjalankan. Nah, di sini terlihat bahwa total harganya tidak ada yang kurang dari sama dengan 500.000. Namun garansinya juga sesuai dengan salah satu dari kondisi kedua ini. Lalu kita akan menjalankan yang kedua, yaitu dari tabel sepatu, di mana harga sepatu tidak lebih besar sama dengan 1 juta, dan tanggal produksinya 2019 bulan 12 tanggal 24, dan stoknya lebih dari 4. Akan menjalankan. Nah, di sini ada beberapa yang stoknya 4 atau 2. Itu kenapa? Karena tanggal produksinya memenuhi syarat. Nah, sini ada where not, mana kita akan memilih dari tabel transaksi, di mana total harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Jadi kita akan blokir ini terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa total harganya tidak ada yang lebih dari kurang dari 1 juta. Nah, di sini yang kedua adalah ambil dari tabel pembeli dengan ID pembeli tidak boleh 22100008. Nah, ini di sini semua ada kecuali yang 22100008. Sini lalu lanjut kita ke where like. Ini kita akan pilih dari tabel pembeli, di mana nama pembeli dengan huruf L pada posisi ketiga dari nama pembelinya. Kita akan blokir, kita akan execute. Nah, di sini terlihat bahwa nama pembelinya ada Zulfikri, Zulkafir, dan Julius. Semuanya L-nya tuh berada di posisi ketiga dari nama pertama. Nah, ini kita akan lanjut ke yang kedua, di mana dari tabel sepatu, di mana nama sepatu dengan awalan huruf A dan setidaknya ada panjang karakternya 3 karakter gitu. Nah, semuanya akan muncul Ivory, Black, Navy, Gold, Platinum, dan Black Christmas. Nah, kita akan lanjut ke yang ketujuh sekarang, di mana where in. Jadi, kita akan pilih dari tabel transaksi, di mana nomor notanya adalah 2210 110 atau 22101003 atau 22101012. Dan ini semuanya akan muncul. Nah, lalu kita akan ke tabel pembeli, di mana ID pembelinya sebagai berikut, dan yang dimunculkan juga sama seperti yang diminta.
Lalu kita akan mengubah values di dalam database kita. Yang pertama kita akan mengubah total harga pada nota 22.101.0012 menjadi 2.400.000. Kita akan mengubah sama. Nah, update berhasil. Maka jika kita lihat pada tabel transaksi, kita lihat pada tabel transaksi, nomor nota 22.101.0012 akan berubah menjadi 2.400.000. Nah, yang kedua, mengubah tanggal garansi pada nota 22.101.0002 menjadi 2022 bulan 12 tanggal 24. Kita akan update ini. Update pun berhasil. Kita akan melihat di tabel transaksi lagi. Nah, tadi kita nomor nota 22.10 yang ini berarti tanggal garansinya juga sesuai, sudah di-update. Jadi 2022 bulan 12 tanggal 24. Lalu yang ketiga, pada tabel transaksi, tanggal notanya diubah menjadi 2022 bulan 9 tanggal 27 pada hari pembeli 22.10.04. Update berhasil. Kita lihat tabel transaksinya. Kita refresh dulu. Refresh. Oke. Selanjutnya kita akan delete records dalam database. Pertama kita akan dari tabel pembeli. Kita akan hapus ID pembeli 22.100.08. Kita akan delete terlebih dahulu. Kita akan melihat tabel pembeli bahwa 22.100.08 sudah dihapus. Lalu kita akan hapus juga yang 22.100.03 dari tabel pembeli. Dari request. Nah, 22.100.03 ID pembelinya sudah hilang. Lalu dari tabel sepatu dengan ID sepatu 2122.0001 kita akan jalankan. Lalu dari tabel sepatu 2122.0001 sudah hilang. Lalu yang kedua adalah ID sepatu 2122.0032. Kita akan delete. Nah, 2122.0032 juga hilang. Lalu dari tabel transaksi kita akan menghapus ID pembeli 2122.100.0010 dan dari tabel transaksi ada yang hilang juga. Lalu dari tabel transaksi 2122.0021 dengan ID sepatu segitu, dan dari tabel transaksi juga. Nah, sudah hilang juga.
Lalu selanjutnya kita akan menghapus database-nya dengan drop database toko sepatu. Kita akan execute. Nah, database-nya sudah dihapus juga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.